Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti Winam, kembali lagi di Askep. Ayo sharing keperawatan. Ayo jaga kesehatan aku, kamu, dan kita. Wah, Besti Winam, gimana nih kabar Besti-Besti sekalian? Semoga Besti-Besti Winam kabarnya baik-baik saja ya. Kembali lagi nih bersama saya, Nadira Al-Adawiyah Aziz. Semoga Besti-Besti Winam tidak bosan lagi ya dengar suara saya. Oke, podcast kita kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Bisa dibilang sih podcast kali ini kita mendatangkan tamu spesial di episode kita yang spesial juga. Kira-kira siapa ya? Pasti Besti-Besti ini sudah penasaran nih siapa kira-kira. Langsung saja kali ya kita panggilkan narasumber yang spesial kita, Kakanda Azwar. Halo Kak Azwar, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Kak, bagaimana kabar Kakak hari ini Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Kak, Alhamdulillah ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak sekarang ada di mana ini Kak? Sekarang posisinya lagi di Perpustakaan Universitas Indonesia. Kebetulan kakak lagi menempuh pendidikan Magister Ilmu Keperawatan, peminatan keperawatan komunitas. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah luar biasa sekali ya Kak. Wah, tidak salah lagi nih kita Besti-Besti Winam. Kita mengundang kakak yang sangat luar biasa pada podcast kita kali ini. Sebelumnya Kak, mungkin kakak bisa perkenalkan nama terlebih dahulu Kak. Silahkan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Azwar. Saya juga lulusan UIN Alauddin, program studi keperawatan dan nurse. Masuk di S1 tahun 2015, tepatnya di Angkatan Kranialis. Kemudian masuk nurse 15 tahun 2019 dan selesai profesi tahun 2020. Wah, Masya Allah. Nah, langsung saja nih Kak. Sudah tadi dijelaskan sama kakak, biodata dari kakak. Aku mau kasih tahu nih Kak, mahasiswa zaman sekarang itu banyak sekali Kak yang keteteran sama waktunya, tidak bisa memanage waktunya dengan baik karena mungkin ada yang terlalu sibuk sama pendidikannya saja, atau ada yang sibuk di organisasinya saja, atau bahkan sibuk kedua-duanya. Nah, mungkin dari kakak ada tips bagaimana sih cara memanajemen waktu agar bisa menyeimbangkan itu semua Kak, antara perkuliahan, organisasi, atau hal-hal yang bisa mengganggu perkuliahan itu Kak. Silahkan. Oke, jadi terima kasih. Jadi ini saya ceritakan pengalaman pada saat S1 atau yang sekarang nih gimana kira-kira nih menurut Nadira, dari perspektif S1 kah atau perspektif sekarang? Yang mana kira-kira? Oke, yang S1. Jadi dulu waktu S1 emang saya agak apa ya namanya? Akademik jalan, organisasi jalan. Jadi rasanya saya pernah mengatakan waktu S1 bahwa kok sudah berapa tahun saya nggak pernah libur di hari Sabtu Minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat saya hibahkan untuk kuliah akademik dan Sabtu Ahadnya saya hibahkan untuk organisasi. Memang pure pada saat S1, tapi beda lagi pada saat sekarang S2. Sekarang saya fokus di akademik dan fokus di jalan-jalan di akhir pekan. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Jadi waktu kemarin S1 saya memang agak fokus di dua hal itu saja, akademik dan organisasi. Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu saya hibahkan untuk organisasi, tapi jangan lupa juga waktu untuk istirahat. Jadi pada saat kemarin waktu S1 saya banyak mencatat kegiatan-kegiatan harian, entah menulis papan tulis di kamar atau menulis di handphone kira-kira apa sih yang akan saya lakukan besok. Karena kalau tidak begitu kita tidak akan ada plan, tidak akan ada perancangan untuk besok, sehingga kita bisa melakukan hal yang telah kita rencanakan kemarin. Mungkin sementara itu saja. Oh ya kayak. Jadi mungkin menurut kakak yang dibilang tadi kakak saya bisa simpulkan ya. Jadi kita harus pasang pengingat begitu ya Kak tentang apa yang akan kita lakukannya biar tidak keteteran sama biar nggak dilupain gitu Kak. Ya, nah sekarang di S2 ini beda lagi. Sekarang S2 ini beda lagi. Bagaimana tuh Kak? Pas nyampe sini, saya rasanya gimana ya? Langsung menciut ceritanya. Pas nyampe di hari pertama kali kuliah, saya cemas.
Kenapa? Langsung bertemu dengan teman-teman yang sangat pintar, sangat superior dari kampus-kampus ternama, dan saya terus terang bagaimana caranya agar bisa mengejar ketertinggalan ceritanya. Saya sudah mempersiapkan diri dari Makassar, persiapkan diri, dan ternyata masih ketinggalan di sini. Dan itu caranya, saya harus memanajemen waktu, harus memperbanyak waktu belajar, mengatur waktu istirahat, dan di hari pekan saya harus jalan-jalan karena Senin sampai Jumat kita ditimpa dengan stres yang sangat tinggi. Jadi setiap akhir pekan saya harus jalan-jalan entah kemana itu. Gitu ya Kak, healing kalau bahasa anak ya, healing kalau zaman sekarang. Ya betul healing ya, untuk anak-anak sekarang pasti tahu itu healing ya. Ya. Benar juga nih ya Kak, kakak itu kemarin beasiswa juga ya Kak? Ya, beasiswa alhamdulillah, S1 bidik misi, S2 LPDP. Wah, luar biasa sekali. Kembali lagi seperti biasa Kakak, saat luar biasa. Kak, itu kalau untuk beasiswa gitu Kak, bagaimana sih Kak bisa dapat beasiswa kayak gitu Kak? Apakah harus S2 dulu, harus nurse dulu atau bagaimana Kak? Kalau untuk masuk S2 keperawatan sih memang harus wajib nurse. Ya. Kemudian kan saya dapat beasiswa LPDP dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Jadi syaratnya adalah memiliki ijazah S1 dan nurse ketika ingin mengambil jurusan keperawatan, S2 keperawatan. Tapi ketika ingin mengambil program studi lain, contohnya kesehatan masyarakat atau mengarah ke ekonomi, tidak perlu ambil nurse. Tapi kalau ingin ambil S2 keperawatan wajib untuk ambil nurse. Kemudian selanjutnya, kan ini beasiswa adalah dari pemerintah Indonesia yang tujuannya untuk membentuk generasi SDM Indonesia di masa depan. Jadi kita harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan beasiswa LPDP, yaitu ingin membangun Indonesia nantinya. Jadi visi misi terbesar dari kami anak LPDP adalah ingin kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia, dikarenakan kita sudah dikasih dana untuk kuliah. Jadi kita harus istilahnya membayar hutang untuk Indonesia dengan cara pengabdian dalam bentuk apapun, seperti itu. Kalau beasiswa itu Kak, itu kita diarahkan nggak sih Kak? Kalau misalnya kita lingkupnya S2-nya di sini saja, jurusan ini saja, nggak boleh ambil jurusan lain, atau terserah kita mau pilih jurusan mana? Terserah kita mau pilih jurusan mana. Misalnya saya jurusan keperawatan, mau ambil hukum boleh. Bahkan kemarin ada teman saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM, dia sekarang ambil S2 Ilmu Politik di UI. Jadi dia lintas jurusan, tetapi dengan catatan bisa menjelaskan kira-kira kenapa sih urgensinya dia lintas jurusan, kira-kira kontribusi ke depannya dia ingin ngapain, kenapa harus pindah jurusan. Tapi kemungkinan bisa, tetapi kebanyakan juga ada yang linear, ada yang tidak linear, tapi semuanya bisa, tergantung kita bagaimana mengkomunikasikan kepada LPDP pada saat wawancara. Seperti itu. Itu Kak, bahan apa? IPK juga termasuk? Nah, IPK juga termasuk. Jadi ini teman-teman jangan mengatakan bahwa IPK tidak penting. Memang IPK bukan segala-galanya, tetapi ketika ingin mendaftar LPDP minimal kalian punya IPK standar minimal 3,00 seperti itu. Jadi kalau IPK-nya sudah di atas 3 ya santai aja. Lakukan, jangan hanya di kelas terus. Usahakan juga berorganisasi sebagai skill tambahan kalian, karena di LPDP jarang ada anak LPDP yang diterima. Dia banyak kok anak LPDP yang daftar IPK 4,0 tapi tidak punya pengalaman organisasi, tetap tidak lulus. Jadi kita harus menyimbangkan kedua-duanya. Kita punya organisasi dan kita juga punya nilai akademik yang bagus, kan keren punya kedua-duanya. Seperti itu. Betul sekali Kak. Jadi sebenarnya persepsi orang selama ini juga salah ya Kak, tentang organisasi itu menghambat perkuliahan. Sebenarnya organisasi juga sangat membantu Kak di kemudian hari kan, seperti. Iya, justru menurut saya organisasi itu sangat membantu di perkuliahan, dan perkuliahan juga sangat membantu kita di organisasi. Dia sesuatu yang saling berhubungan dan saling membutuhkan lah menurut saya. Oh ya, seperti itu Kak. Jadi sebenarnya untuk mengurus beasiswa itu tidak seribet yang dipikir orang-orang ya Kak. Itu dia sudah terstruktur sebelumnya, sudah ada yang apapun yang mau dipersiapkan, sudah jelas di situ kan Kak. Kalau kita mau daftar beasiswa ada persyaratannya. Oh, jelas sekali, tinggal buka website lpdp.kemenkio.go.id, kemudian lihat persyaratannya. PDP itu buka 2 kali setahun. Tahap 1 biasanya di bulan Februari sampai Maret, kemudian tahap 2 bulan Juni sampai Agustus. Jadi
Di situ lengkap semua, ada berbagai jalur, ada jalur reguler, jalur afirmasi, semua bisa dilihat di website LPDP. Kemudian untuk syarat-syaratnya lengkap di situ, mulai dari tahap seleksi, setelah tahap seleksi administrasi, tes akademik sampai wawancara lengkap. Jadi cukup rajin buka website dan rajin baca, insya Allah akan menemukan petunjuk yang benar. Wah iya Kak. Oke Kak, terima kasih banyak nih, informasi tentang beasiswa ini sangat dibutuhkan sekali ya sama mahasiswa zaman sekarang. Soalnya Kak, untuk informasi beasiswa itu kan biasanya teman-teman itu maunya kayak ada gitu Kak, nggak mau yang cari website sendiri, maunya itu kayak langsung disebarin dari grup kelas misalnya, dari Instagram HMJ misalnya, mereka lihatnya biasanya dari situ Kak. Jarang sekali mahasiswa-mahasiswa yang cek-cek link. Nah mungkin Besti Winam, nah sudah dengar kan tadi perkataan dari Kak Azwar. Nah mungkin Besti ini bisa rajin-rajin ngecek-cek link tentang beasiswa, info beasiswa yang ada, ya website tentang beasiswa yang ada. Nah, apalagi ya kira-kira ini yang mau ditanya sama Kak Azwar, sebenarnya banyak sekali kayak yang mau ditanyakan sama Kak Azwar nih tentang apa ya? Kak, boleh ceritain nggak sih Kak kehidupan perbedaan kehidupan di UI sama yang di Makassar Kak, gimana Kak? Ya, atau kan nanti kita tiba-tiba ada di UI gitu kan Kak, jadi nggak kaget. Apa ya, pertama dari segi fisik ya kita harus kuat jalan kaki di sini. Lebih banyak jalan kaki daripada naik motor. Saya terus terang waktu pertama kali sampai, waduh, harus siapkan balsem dan semacam untuk menguatkan betis, karena memang di sini lebih efektifnya jalan kaki dibanding naik motor. Pertama macet dan segala macam. Itu yang pertama, shock yang pertama saya adalah jalan kaki. Biasanya di Makassar maksimal 1.000 langkah per hari, di sini bisa sampai 14.000 langkah per hari. Jadi wah, di sini langsung kuat jalan kaki. Nggak tahu nanti kalau pulang ke Makassar. Kemudian yang kedua dari segi culture pembelajaran, di sini tugasnya banyak sekali. Saya kira kemarin waktu S1 nurse paling banyak tugasnya, ternyata di sini lebih banyak lagi dan berentetan, tidak pernah berhenti. Jadi kuncinya sih mental yang harus dipersiapkan. Kemudian harus banyak baca, karena kalau tidak banyak baca, kurang pengetahuan, kita tertinggal satu kali saya kita ketinggalan, kita bisa ketinggalan pada step selanjutnya. Dia harus persiapkan. Jadi untuk adik-adik HMJ dan teman-teman sekalian, pokoknya mulai sekarang baca, banyak baca, dengar apa yang dikatakan dosen, dengar apa yang dikatakan senior, catat apa yang dilakukan, dan ada trik gitu menurut saya yang sering saya dengar dari senior adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi amati yang telah dilakukan orang lain, kemudian tiru, dan kemudian modifikasi. Jadi kita bisa menghasilkan karya sendiri dengan cara ATM itu. Kemudian sini pasti makanan beda juga sih, beda dengan Makassar. Sudah rindu makan coto, sudah rindu makan mie kering, mie titi, aduh sangat rindu sekali, luasa. Dan di sini aduh, nasi kuning pun jarang dan hambar. Nggak, saya tak bisa mata, saya pagi makan nasi kuning pinggir jalan 5.000 sudah oke. Di sini aduh sah. Itu sih untuk sementara. Iya, terima kasih banyak nih Kak, Kakak sudah menjelaskan apa-apa saja manajemen waktu saat Kakak kuliah, saat S1 nurse, dan bahkan S2 seperti sekarang. Dan Kakak sudah memberitahu kita juga bagaimana cara dapat beasiswa. Terus terakhir nih Kak, mungkin Kakak ada motivasi nih untuk Besti Winam yang ada di Makassar. Jadi motivasinya kemarin saya bukan wisudawan terbaik, saya bukan yang terbaik di kelas. Organisasi pun saya kebanyakan juga jadi anggota, tapi dengan motivasi yang keras, perjuangan yang terus berlanjut tidak tanpa henti, alhamdulillah bisa mengantarkan saya dari Samata menuju Depok. Jadi saya menantang teman-teman semua agar bisa segera menyusul ke sini, karena tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, selama kita berusaha kita bisa sampai di sini. Bisa loh. Sekarang saya berada di perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Saya tidak pernah menyangka bisa sampai di sini, ketemu dengan profesor keperawatan, ketemu dengan para perawat-perawat hebat dari seluruh Indonesia. Itu tidak mungkin bagi kalian. Jadi saya sangat menunggu teman-teman menghubungi saya untuk menanyakan tentang LPDP, menanyakan tentang UI, bagaimanapun itu saya akan welcome dari kalian sepanjang kalian ingin berusaha. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Azwar dan teman-teman Besti Winam sudah dengarkan tadi Kak Azwar sendiri loh
siap membantu untuk menyeberang ke pulau sebelah misalnya ya teman-teman sekalian. Jadi jangan ragu, mulai dari sekarang kalian perbanyak belajar, mulailah manajemen waktu kalian dari sekarang. Dan kalau rezeki mah nggak kemana kalau orang bilang mah. Nah, ya mungkin itu saja ya Kak podcast kita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Zuar telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kita. Saya selaku Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Zuar yang bisa menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Teman-teman sekalian, diingat ya apa tadi yang dikatakan sama Kak Zuar. Jangan dilupain membacanya juga, jangan lupa belajar baik-baik. Manajemen waktunya kalian jangan lupa. Dan ingat, organisasi itu tidak akan mempengaruhi belajar kalian kalau kalian bisa memanajemennya dengan baik. Mungkin itu saja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Zuar, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.